Diletakkan Nabi pada tempatnya. Perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk sebelah kiri, min dila, wa khalaqa minha zawjaha, dijadikan istrinya di tulang rusuk, min dila, tulang rusuk. Secara filosofi Allah ingin beritahu pada kita, istri itu adalah dari tulang rusuk, pendampingmu, letakkan di sampingmu. Jangan letakkan dia di atas kepala kau puja-puja, karena dia tidak diciptakan dari rambut. Tapi jangan kau jadikan dia keset kakimu, karena dia tidak terbuat dari kulit kakimu, dia terbuat dari tulang rusuk. Maka jadikan dia pendampingmu, berbagi bahagia, berbagi duka, berbagi kesenangan, berbagi kepahitan hidup dalam satu perahu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang ada laki-laki ini yang sama perempuan tuh nunduk banget gitu, sampai istrinya pakai baju pink, dia pink. Ismail Marzuki sudah mengarang lagu itu. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk hasil ciptaan Tuhannya. Dijadikan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Tapi ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kerling, wanita berbadat di tempat pipu. Ustadz pandai juga nyanyi. Cuman kalau Ustadz ngerangkap profesi jadi penyanyi, penyanyi bangkrut. Kadang-kadang ada wanita itu dijadikan anak jajahan sama suaminya. Ya Allah, salah aja istrinya. Istrinya pakai baju merah, pagi-pagi udah mandi rapi bersih, dibentak, baju merah kampungan, nanti kamu ditanduk sapi baru tahu. Di manalah ada sapi di Menteng? Coba. Kejamnya bukan main sama istri. Begitu keluar rumah, lewat di depan rumahnya perempuan pakai baju merah, marah? Enggak, dia lihat jeng manis sekali, pakai baju merah, pendukung moncong putih ya. Tadi istrinya dibentak, bener nggak? Giliran istri orang, Ada laki-laki begitu. Jangan begitu. Istrimu itu pendampingmu dari tulang rusuk. Tapi ada pula perempuan itu dominan, lakinya takut kali sama istrinya, padahal lakinya itu polisi. Kalau udah pakaian dinas, pakai semprit, pakai semua, pakai handi toki, sepatu bot, di pinggir jalan berdiri, ngeri orang nengoknya. STNK, gemeter kita, kumisnya berdiri gitu. Begitu sampai rumah dia ditanya istrinya, mana duit? Turun kumisnya, tinggi. Kadang-kadang ada juga istri yang kejam. Kejam istri ini. Suaminya di rumah aja kena bentak, di rumah aja jijik lihat wajahmu, pergi cari duit. Susah di rumah kena bentak, pergi keluar, 3 hari baru pulang, 3 hari nggak pulang-pulang, mati sekalian. Ampun, jadi suami ini kerja dia bawa pulang duit, ada duit, dapat duit, kasih 50.000. Berapa ini? 50.000. Mana cukup makan? Kata anggota PDIP bisa 3 hari makan 50.000. Saya bingung juga, 50.000 3 hari.
Saya itu yang belanja saya. Sejak kecil ibu saya pun nyuruh saya belanja. Sudah kawin istri saya pun saya yang belanja. Saya begitu dengar 50.000 3 hari saya belanja Malik Saring dekat rumah saya itu. Itu mangganya bagus tuh. Saya minta 2 kilo harum manis. 2 kilo. Belum belanja yang lain nih, baru mangga. Berapa? 50.000. Iya. Saya tengokin, saya liatin. 3 hari makan ini. Cukup sih makan mangga 3 hari 2 kilo cukup. Tapi mencret. Gila ini orang. Istri itu kadang-kadang kejam begitu. Di Sukabumi ada seorang penjual es krim. 2 drum itu, 2 tong es krimnya. Dipikul dengan bahunya. Dipukul itu loncengnya. Tung 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 es krim tung tung tung. Dari jam 8 pagi hujan gerimis sampai jam 5 sore hujan. Di Sukabumi dingin begitu. Pulanglah dia ke rumah basah-basah. Lesu dia. Ditengok istrinya. Duit mana? Duit. Kata suaminya, nggak ada duit. Main judi lu? Bukan. Ini hari hujan, Neng. Jeng, hujan. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 hujan. Nggak laku es krim, goblok. Udah tahu musim hujan jual es krim, jatuh lakinya langsung stroke. Kejam sekali sama suami. Terlalu kejam kadang-kadang istrinya sama suami. Senyum kenapa sih? Kok sedih sih mas? Iya nggak ada duit. Udahlah nggak usah sedih mas. Aku sedih kok. Sedih no totolan orang apa-apa ya. Udah mas gak usah sedih. Senyum yang manis menyambut suami pulang kerja itu ibadah setahun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pahalanya ibadah sunat setahun. Dipegangnya tangan suaminya, ayo masuk mas, kasih air putih. Aku susah. Malam ini kita makan apa? Tenang mas, makan es krim. Kan enak begitu. Kata suaminya, tapi hari hujan, dingin, bagaimana makan es krim? Tenang, saya panaskan sebentar. Kalau Rasulullah memberikan contoh begini, kenapa kita nggak bisa? Kita kan harus niru, betul nggak? Nabi datang, ditanya sama Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha, ada makanan wahai istriku Humairah. Dia panggil Nabi panggil Aisyah bukan Aisyah, Humairah wahai si pipi merah. Tanya, ada makanan? Kata Siti Aisyah ibunda kita, nggak ada makanan ya Rasul. Kamu nggak masak? Masak tapi rotinya angus. Roti angus. Kata Nabi, tadi masaknya dijemur apa dibakar? Dibakar ya Rasul. Biasalah kalau dibakar sekali-sekali angus. Biasa. Bawa sini rotinya. Dimakan sama Rasulullah. Bagaimana ya Rasul? Enak juga sekali-sekali makan roti angus. Ada pahit-pahitnya. Alangkah indahnya perilaku Rasul itu. Satu hari datang lagi, tak berapa lama ke rumah ibunda Aisyah. Ada makanan, diam Siti Aisyah. Ada makanan wahai Aisyah. Ya Humairah. Ada ya Rasul. Tapi kenapa? Tadi waktu masak sayur, mau nuangkan cuka, lepas botolnya. Terus sayurnya, cukanya sebotol. Rasulullah bilang bawa sini, sayurnya bawa sini. Rasulullah ambil roti, makan pakai cuka. Kata Rasul, bagaimana ya Rasul rasanya? Enak juga sekali-sekali makan roti pakai cuka. Ditiru sama orang Palembang. Empek-empek. Oh, begitu akhlak Rasul. Kita bisa nggak? Harus bisa belajar, mesti bisa. Mesti, karena Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh untukmu, untuk kamu tiru, dan contoh itu pasti sempurna. Paham ya? Saya teringat Gus Dur. Saya ini orang yang paling suka makan enak. Tidak banyak saya makan, tapi mesti enak dan tidak mesti mahal. Ibu saya itu masak pandai sekali, apa aja dimasaknya enak. Pakai kakinya aja digini-giniin enak.
Iya, ibu saya tuh kalau masak melelet makannya bener. Dan dia suka memasak pakai kelapa, tukang parutnya saya. 2 keping tuh jadi 2 biji dibelah 2, 4 itu saya ngukur. Nggak saya kasih ibu, saya ngukur. Sejak SD kelas 1 saya ngukur. Cepat sekali saya ngukur dan tidak ditekan, diputar aja, lembut. Kata ibu saya, pandai kau ngukur nak, lembut. Saya aja yang ngukur. Saya kukur sampai ibu saya wafat, saya kukur. Nggak saya kasih ibu saya kerja. Nimba air saya timba. Laki-laki 1 saya waktu itu. Tiba-tiba saya kawin, istri saya orang Sunda. Sunda kan biasanya kasih sambal lepas di kebun aja. Ampunlah, tiap hari lalap aja. Lalap aja daun pepaya, lalap. Istri saya tuh cantik, lembut, baik, insinyur teknik kimia. Sayanglah saya, maka saya kawin. Tapi kalau lalap terus, udah paling banter direbus, bayam direbus, sawi direbus. Satu hari saya pulang kerja, saya dosen ngajar, saya pulang jam 2:30, capek sekali, laparnya bukan main. Saya bilang, makan sebentar ya bang, dimasak dulu sayurnya. Udah segini marah saya, 2:30 baru masak sayur, 1/2 jam baru masak, orang pakai kompor sumbu. Begitu terletak makanan jam 3 itu, saya makan. Saya lihat gitu, yang dimasaknya cuma rebus sawi hijau. Saya bilang, ini makanan kambing. Langsung nangis istri saya. Memang iya kok. Entah doa apalah dia tahajud malam. Seminggu kemudian saya pulang lagi jam 2:30. Dimasakkannya sawi hijau lagi. Saya makan, habis 1 piring. Saya bilang, lezat sekali sawi ini. Lagi masih ada sedikit lagi bang. Dia kalau mau masak, kalau mau makan baru dimasaknya. Nggak pernah masakan itu dimasak pagi makan sore. Istri saya nggak mau itu. Mau makan baru dimasak. Dia insinyur teknik kimia. Dia tahu kalau ini lama jadi racun ini, kalau bayam lama jadi racun ini. Dia tahu. Jadi saya makan, tambah lagi makan. Ya Allah enaknya. Besok sayur ini lagi. Dilihatin wajah saya. Bukannya ini makanan kambing mas, katanya. Demi Allah tidak, saya bilang tidak, saya minta maaf kemarin. Ini enak sekali nih, enak. Entah di ludahinya nggak tahu lah. Enak. Tapi saya masih sering komplain makanan itu. Saya makan 3 aja, nasi, sayur, ikan. Tapi kalau tidak keasinan atau saya marah. Satu hari saya duduk di VIP room airport Pekanbaru, saya tamu gubernur. Mau terbang, saya nunggu terbang, ada TV One dihidupkan. Acaranya kalau nggak salah tokoh kita, Gus Dur, yang diwawancarai istrinya. Almarhum Gus Dur sudah wafat. Saya dengar, apa sih kelebihan Gus Dur? Karena yang paling dekat dengan dia kan istrinya. Kalau istri udah bilang suaminya hebat, soheh itu. Yang bilang Rasul, khairukum li ahlihi. Laki-laki terbaik adalah laki-laki yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dari kamu semua aku yang paling baik terhadap istriku. Jadi kalau istri sudah bilang suamiku itu, itu soheh itu. Walaupun istri kita kasih emas, kalungnya 1/2 kilo sampai lidahnya keluar itu. Dia belanja ke mall, kawan-kawannya jumpa, jeng, kurasa di dunia ini yang paling bahagia engkau lah jeng. Suamimu ganteng, kaya raya, rumahmu di Menteng, perhiasanmu sampai melet. Ya kan? Hebat dah. Kaulah yang paling kaya, yang paling bahagia. Tasnya kulit rusa, sepatunya kulit buaya. Ya Allah. Tiba-tiba perempuan ini apa? Cukuplah aku yang merasakan penderitaan ini. Udah, suaminya pasti dibilang orang sontoloyo, anak gondruwo. Ini tergantung istri, betul nggak? Betul. Apa kata istri Gus Dur waktu ditanya? Saya betul-betul berkesan bagi saya. Perlu bapak-bapak tahu, ibu-ibu tahu. Apa sih kelebihan Gus Dur? Kata wartawan itu, menurut ibu yang paling istimewa. Apa kata Ibu Sinta? Seumur perkawinan kami, Gus Dur itu tidak pernah komplain soal makan.
Apa saja yang saya masak dan saya hidangkan, beliau makan dengan lahap dan tidak pernah komplain. Nampaklah Gus Dur duduk di atas tempat tidur kecil, pakai celana sedengkul, pakai kaos, dikasih nasi putih, ada ayam pahanya aja sama sendok, nggak pakai kecap, nggak pakai sambal, nggak pakai sayur. Dimakan nasi putihnya masuk mulut, ayamnya digraut. Dimakan nasi putih, graut. Saya langsung nangis ya Allah, kalau aku banting itu. Paling tidak ada kecap dong, betul nggak? Atau ada sambal dong, kan gitu kan? Saya keluar, saya nggak tahan, saya ambil telepon, telepon istri saya. Assalamualaikum yang, saya panggil istri saya sayang, baru tahu. Assalamualaikum yang, waalaikumsalam. Abang udah mana? Abang udah di airport, abang mau pulang ini, nunggu pesawat aja. Sudah di airport abang. Oh iya bang, sehat-sehat, baik-baik ya bang. Dek, abang minta maaf selama perkawinan sering marah-marah soal makan, sambil nangis ya. Dia bilang, abang sehat bang? Sehat ya Allah bang, abang sehat-sehat, abang selamat ya bang, jangan jatuh naik kapal terbang. Dikirainnya saya buang tabiat mau mati. Pulang saya bilang, begitu sampai istri saya, kenapa sih bang? Saya bilang saya minta maaf dulu, saya minta maaf, saya malu. Saya baru dengar Ibu Cynthia Nuriyah mengatakan, Gus Dur itu seumur hidup perkawinan nggak pernah komplain soal makan, apa aja diberi dia makan. Gus Dur, masa saya lebih miskin dari Gus Dur? Saya peluk dia, saya minta maaf, lain kali aku nggak komplain loh, aku makan aja lah, enak nggak enak. Rasulullah bilang kalau makanan itu enak, makan, dan puji-pujilah makanan. Kalau tidak enak, diam, jangan komplain, tak usah makan. Itu kalau nggak enak, diam, nggak usah makan, jangan komplain. Udah dimakan komplain pula, kan kurang ajar itu. Perempuan ini kan butuh, perasaannya kan 9, dia butuh dipuji, paham? Perempuan ini kalau udah dipuji hilang capeknya. Dia masak nih, tamu 100 orang nih, yang masak perempuan, ya nggak? Dihidangkan makanan, 100 orang nih makan, laki-laki semua kan, laki-laki dulu kalau di Indonesia kan, makan kenyang-kenyang. Yang perempuan-perempuan ngintip itu, dimakan habis, tinggal tulang-tulangnya aja gitu, kucing aja yang bisa makan, habis semua bersih. Si perempuan yang masak 10 orang ini, begitu laki-laki pergi, dia lihat habis semua, dia nggak marah, dia bilang apa? Alhamdulillah, habis semua, ya Allah makanan kita enak, mereka lahap, padahal nggak makan nih perempuan yang 10 nih, karena laki-lakinya ini akalnya memang kurang. Perempuan nggak dikasih dimakan semua, gila bener nih laki-laki. Coba kalau kita yang masak, perempuan makan dihabisin, kita bilang memang perempuan ini otaknya nggak ada. Wong kita yang masak nggak cuma ditinggalin tulang. Itu bedanya laki-laki dengan perempuan, paham? Maka kita ini disuruh Nabi berpura-pura lah. Untuk menyenangkan hati istri boleh bohong. Enak sayurnya bang, masya Allah enaknya luar biasa deh. Padahal aswet. Bohong boleh demi menyenangkan istri. Enak bang, enak. Tapi saya rasa tadi agak asin bang, sedikit. Nah, itu mesti dipuji-puji. Cuman salahnya ini, ada salahnya juga. Perempuan kalau masak dipuji-puji, 3 bulan nggak tukar menunya itu aja. Ampun lah kita dibikinnya. Begitu dia masak toco terong, kita bilang enak sampai berkeringat, aduh inilah makanan terlezat, toco terong. Terus 3 bulan toco terong terus, sampai mertuanya bilang kok toco terong terus sih Jeng. Dia bilang apa? Kang Mas seneng. Ya seneng, tapi kalau 3 bulan belenger mas. Udah sampai sini aja. Mari kita belajar tentang keagungan Rasul dan jadikan Rasul itu betul-betul uswatun, contoh yang baik. Enggak bisa kita menirunya, berjuang sampai bisa. Jangan terus apatis, mana ada yang bisa, itu kan Nabi, saya bukan Nabi. Allah bilang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan, telah ada untukmu contoh teladan untuk kamu tiru yang hasanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.